Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fahri Effendi dari kelas 10 Multimedia 1, absen 20. Saya pasti akan membuat video-video terus. Tugas kok terus. Paketan KDKI, tugas akhirnya lucu. Saya akan menjelaskan tentang materi troubleshooting. Udah, silakan menonton, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton, enjoy. Pengertian troubleshooting dan contohnya. Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita. Masalah komputer atau troubleshooting dibagi menjadi dua, troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak menyala, monitor mati, dan lain sebagainya. Sedangkan troubleshooting hardware ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lainnya. Contoh troubleshooting: 1. Komputer menyala sebentar langsung mati. 2. Komputer tidak tampil dan menghang ketika setelah terjadi mati lampu. Tiga, komputer menyala sebentar langsung mati sekitar 3 detik dan ketika dinyalakan kembali bisa hidup tapi tidak ada tampilannya. 4. Komputer menyala tidak ada tampilan di layar. Hal ini sering terjadi permasalahan hal sepele, memori RAM kendor atau kaki-kakinya kotor atau memori mati. Solusi: lepaskan dan tajamkan kembali. Bersihkan kaki-kakinya dengan penghapus pensil hingga bersih atau coba ganti dengan yang baru. 5. Komputer berbunyi bip 3 kali, pendek atau cepat namun power hidup, tidak ada tampilan. Itu kerusakan pada VGA card, bisa jadi kendor atau kotor. Solusinya sama dengan nomor 4. 6. Komputer berbunyi bip terus menerus dan teratur, tidak berhenti sebelum kita matikan, kerusakan pada memori card atau RAM. Solusi: lakukan hal yang sama dengan poin pertama. 7. Komputer keluar pesan error disk boot failure, insert system disk and press enter. Kerusakan pada harddisk Anda atau sistem yang ada di harddisk hilang. Solusi: 1. Pastikan harddisk dikenal di dalam sistem BIOS komputer. Caranya dengan memperhatikan tampilan awal, apakah ada ID atau harddisk yang muncul, atau tekan Del pada saat awal menyala, lalu lihat standar setting apakah harddisk Anda muncul tidak di situ. 2. Jika muncul berarti harddisk bagus, hanya sistemnya atau partisinya yang hilang. 3. Lakukan instalasi sistem lagi jika tidak muncul harddisk Anda yang rusak. 4. Ganti dengan yang baru atau coba tepuk secara perlahan badan harddisk lalu nyalakan lagi. Jika berhasil, segera backup data Anda. Kenapa ditepuk pelan? Sekedar memberi goncangan sedikit di motor harddisk yang macet agar bergerak lagi. 8. Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Masalah kebanyakan pada power supply komputer yang sudah lemah karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah. Jika powernya kurang, berdampak pada pembacaan data yang ada di flash disk. Solusi: ganti power supply atau coba colokan pada USB bagian belakang karena sudah menempel di mainboard, siapa tahu powernya lebih bagus. 9. CD atau DVD ROM sulit terbuka atau terkunci. Masalahnya karena CD ROM jarang digunakan dan sudah tua sehingga karet pergerakan dari motor ke roda gigi mengendor, sehingga pada saat motor bergerak membuka pintu CD terjadi slip sehingga pintu tidak bisa terbuka. Solusi: ambil sebuah paper clip, luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD ROM yang ada lubang kecilnya, dorong hingga pintu berhasil dibuka. Saran: sebaiknya jangan biarkan CD-ROM selalu kosong.
Paling tidak masukkan CD blank agar motor CD-ROM 10. Monitor berubah-ubah warna. Kerusakan pada RGB monitor Anda kemungkinan besar ada baterian atau solderan yang terlepas atau retak, atau kabel data monitor tidak terkunci dengan baik ke VGA. Solusi: reparasi monitor atau kencangkan kabel data ke VGA. 11. Floppy disk menyala-nyala terus. Ada virus lokal di komputer Anda, bersihkan dengan antivirus lokal saja, pasti hilang. 12. Komputer tidak mau hidup. Cara mengatasinya: cek koneksi kabel dari power outletnya ke tombol power pada PC. Cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak. Jika memakai stabilizer, cek kabel power pada CPU. Jika masih juga tidak mau hidup, permasalahannya mungkin terletak pada power supply atau MB. 13. Komputer mau hidup tetapi tidak mau booting. Cara mengatasinya: kenali terlebih dahulu bunyi beep. Beep satu kali saja tandanya bahwa kondisi komputer baik. Beep satu kali panjang terdapat problem di memori. Beep satu kali panjang dan 3 kali pendek kerusakan di VGA card. Beep satu kali panjang dan 2 kali pendek kerusakan di DRAM parity. Beep terus-menerus kerusakan di modul memori atau memori video. Cek dengan menggunakan software diagnosa seperti Sysoft, Sandra, PC Makro 4, PC Makro 5 dan lain-lain. Komputer mau booting tetapi selalu save mode. Untuk memasukkan save mode tekan F8. Cara mengatasinya: restart kembali komputer Anda. Jika masih trouble, install ulang Windows Anda. Jika masih save mode juga, berarti HD Anda bermasalah. Cek dengan scan disk. 15. Komputer sering hang disebabkan software mengalami crash. Cara mengatasinya: tekan Ctrl plus Alt plus del, kemudian klik N text pada program yang not responding. Tekan tombol restart pada CPU. Disebabkan hardware mengalami konflik, adanya penambahan hardware baru. Konflik antara hardware sering terjadi pada sistem operasi Windows. Install ulang Windows Anda, tetapi yang perlu diingat, sebelum reinstall Windows Anda, lepaskan dulu hardware baru Anda. Jalankan fasilitas Add New hardware yang terdapat pada kontrol panel. 16. Keyboard tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya: cek apakah keyboard Anda sudah terpasang dengan benar. Jika sudah tapi masih juga keyboard tidak terdeteksi, maka kemungkinan keyboard Anda bermasalah. Coba ganti keyboard Anda. Jika sudah diganti tapi juga masih bermasalah, maka kemungkinan besar yang rusak adalah di bagian port keyboard di MB Anda. Jika memang sudah diganti keyboard baru tapi tetap tidak terdeteksi juga, coba dengan keyboard USB. Dan apabila tidak terdeteksi juga, berarti ada yang salah pada sistem Windows. 17. Mouse tidak dikenali oleh komputer. Sama dengan kasus keyboard, pointer mouse selalu meloncat-loncat. Cara mengatasinya: mouse kotor segera dibersihkan, khususnya pada bola mouse. Komputer sering crash. Cara mengatasinya: cek semua posisi kabel, hardware dan juga tegangan pada casing. Cek suhu pada CPU dan juga cek RAM, prosesor dan juga VGA. 18. Bila produsen motherboard tidak diketahui. Cara mengatasinya: buka casing dan cek CPU Anda. Biasanya sebuah MB memiliki label produsen yang sekaligus berisi spesifikasi tipe MB-nya. Lihat pada manual book. Cari data MB lewat internet. Cocokkan ID yang tercetak pada stiker board dengan daftar yang terdapat pada situs, dan cari daftar nomor ID yang dikeluarkan oleh lembaga perizinan untuk perangkat elektronik di Amerika. Gunakan software analisa seperti Sandra 99 dan lain-lain.
19. Lupa password BIOS. Cara mengatasinya, cabut baterai CMOS pada CPU atau dengan cara mencoba menembak beberapa password default untuk beberapa produsen BIOS, misalkan IM dan iWord. 20. Jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Cara mengatasinya, baterai CMOS sudah tidak berfungsi atau mati, ganti dengan baterai yang baru. 21. Menambah perangkat hardware baru tidak terdeteksi oleh BIOS. Cara mengatasinya, kemungkinan besar BIOS Anda sudah kuno sehingga tidak dapat mendeteksi hardware yang baru. Maka segera update BIOS Anda. Bisa download melalui internet. 22. Melacak kerusakan kart pada MB. Cara mengatasinya, cobalah dengan mencabut dan menancapkan beberapa kart pada MB Anda. 23. Pasang prosesor baru tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasi, cek apakah Anda sudah memasang prosesor dengan benar. Cek apakah posisi jumper pada prosesor sudah benar. Tentang jumper pada prosesor bisa Anda periksa pada manual booknya. 24. Crash setelah memasang RAM baru. Cara mengatasinya, kemungkinan RAM yang Anda pasang tidak kompatibel dengan komputer Anda. Cabut RAM tersebut. 25. Menambah RAM tapi tidak terdeteksi. Cara mengatasinya, lakukan pengecekan seperti kasus sebelumnya. Pastikan slot yang dipakai sesuai. Misalnya SD RAM memiliki slot yang hampir sama dengan RD RAM, tapi RD RAM tidak bisa terdeteksi meskipun dipasang pada slot jenis SD RAM. 26. Setelah menambah RAM, proses komputer menjadi semakin lambat. Cara mengatasinya, perhatikan batas kapasitas RAM Anda. Misalnya RAM jenis Edo, batas maksimalnya adalah 64 MB. Maka ketika dipaksakan untuk ditambah, maka komputer Anda menjadi semakin lambat. 27. Virtual RAM. Cara mengatasinya, klik kanan ikon My Computer, pilih Properties, kemudian pilih tab Performance dan klik Virtual Memory RAM. Pilih item Let me specify my own virtual memory setting. Pilih HD yang akan digunakan sebagai virtual memory. Bagaimana video saya? Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video tugas berikutnya. Yolah aku gelem. Dadah.